Wa yuhaddu fi zina al-hurru al-muhsanu. Dan ada hukuman tertentu untuk orang yang melakukan zina. Jika orang tersebut adalah orang yang merdeka, yang muhsan. Siapa muhsan itu? Orang yang pernah menikah dan berhubungan suami istri dalam pernikahan tersebut, dalam pernikahan yang sah tersebut. Dia adalah muhsan. Orang sudah pernah melakukan hubungan suami istri dalam naungan pernikahan yang sah, kemudian dia berzina. Kalau dia orang merdeka, maka hukumannya adalah birrajmi bil hijarah al-mu'tadilah, dirajam dengan batu yang sedang hatta yamut, sampai meninggal. Ini hukum laki-laki perempuan, laki-laki perempuan sama. Jadi dipastikan kalau janda ketemu duda berzina, itu muhsan dua-duanya, itu dirajam. Rajam itu dilempari dengan batu. Batunya segede apa Ustaz? Batu yang sedang. Sebagian mengatakan sebesar genggaman tangan. Yang kecil banget tidak boleh, yang gede banget juga tidak boleh. Ada pertanyaan, kenapa Ustaz nggak pakai kerikil saja? Pertanyaannya, itu menyiksa banget kalau pakai kerikil. Kan ini sampai hilang nyawanya. Bayangkan kalau pakai kerikil atau batu segede itu menyiksa, terlalu menyiksa, menyakitkan. Kalau batu yang gede, maka hukuman tidak terasa. Maka makna tankil itu nggak kena. Sedangkan yang namanya rajam itu kan di depan umum, dirajam, dilempar. Itu kan untuk memberikan pelajaran bagi dirinya, dibersihkan dari dosanya, juga bagi orang-orang lain. Rajam itu dilempari begitu sampai meninggal. Batunya sedang, sebesar genggaman tangan. Dan dalam rajam juga masih ada sopan santun ya. Masih ada adab. Rajam itu kalau ngelempar jangan ke muka. Muka ini ternyata masih dihormati. Ini jangan ke muka ngelemparnya, ke badan aja. Na'udzubillah, ini mengerikan luar biasa. Kalau ada pertanyaan Ustadz, kalau nggak dirajam bagaimana Ustadz? Apakah taubatnya diterima? Kan di negara kita tidak ada rajam Ustadz. Karena yang melaksanakan rajam itu kan bukan individu perorangan, tapi ada hakim yang melaksanakan itu. Jadi awasnya jangan sampai di antara kita ketika tahu ada orang berzina, kebetulan ternyata itu orang yang kita kenal, kebetulan ini adalah saingan mitra, saingan dalam bisnis, kemudian kita mengatakan rajam dia, mari kita bawa dia ke lapangan kita rajam, nggak boleh. Kenapa? Itu ada petugasnya. Petugasnya adalah hakim. Kalau di negara kita nggak ada, sudah. Terus kalau begitu tobatnya gimana Ustaz? Tobatnya kalau sungguh-sungguh tetap diterima oleh Allah. Maka dari itu, awas ini tolong perhatian. Siapapun yang pernah terjerumus ke dalam zina, kalau tidak ada yang tahu, diem. Nggak usah laporan saya berzina, nggak usah. Oh tapi kan saya pengen mensucikan diri dan seterusnya, enggak, sucikan diri dengan taubat yang sungguh-sungguh. Terus yang begini, rajam begini bagaimana Ustaz? Iya kalau dia sudah terlanjur ngaku, kemudian ditanya berbolak-balik ngaku, atau ada yang menyaksikan, ada 4 saksinya, maka ini diberlakukan. Tapi kalau diem-diem saja, tidak curhat sana sini, tidak ngomong sana sini, nggak ada. Terus bagaimana dengan taubatnya? Sudahlah taubat yang sungguh-sungguh, nanti Allah ampuni. Cuman kalau begitu Ustaz, nanti kita nggak menerapkan atau apa faidahnya rajam kalau begitu Ustaz? Begini, hampir dipastikan yang dirajam itu meninggal dalam keadaan taubat, berarti wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, karena dia menerima konsekuensi atau ketentuan hukum syariat. Berarti kalau begitu dia memasrahkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, hamba tunduk patuh kepadamu. Ya Allah, hamba tunduk patuh pada hukummu. Ya Allah, walaupun nyawa taruhannya. Nah itu. Sehingga ketika dia meninggal, dia wafat saat dirajam atau akibat dirajam, maka hampir dipastikan taubatnya diterima oleh Allah. Yaumul qiyamah nanti dia bebas daripada
dosa. Bahkan bukan hanya dosa rajam. Kalau saat itu dia menyesali semua dosa-dosanya, semua dosa-dosa, kecuali yang kaitannya dengan hamba Allah ya, itu bisa diampuni oleh Allah. Nah itulah hebatnya rajam. Kalau tidak dirajam, potensi diterima tidak diterimanya itu 50-50. 50-50. Karena kesungguhannya belum teruji. Jadi kalau pengen yakin benar diterima taubatnya oleh Allah, taubat dari zina, apalagi statusnya sebagai muhsan, maka dirajam. Tapi kalau seandainya kok enggak lah, sudah yang penting sungguh-sungguh taubatnya, insya Allah Allah terima.